Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan monumen bersejarah bagi rakyat Indonesia, yakni bangunan rumah Sang Proklamator, yaitu rumah kelahiran Bung Hatta. Ini merupakan bangunan utama dari rumah beliau. Di dalamnya kita lihat yaitu meja tamu, ada meja makan untuk keluarga, dan juga ada kamar paman dari Sang Proklamator. Bangunan ini memiliki 2 buah lantai, dan ini merupakan jalan untuk memasuki lantai kedua, dan di sini juga merupakan bagian dari ruangan makan keluarga. Dan juga terdapat tangga agar kita bisa melanjutkan ke lantai 2. Mungkin jika kita lihat, ini merupakan denah rumah Bung Hatta. Terdapat ada bangunan, ada tempat bendi, pavilion. Di lantai 2 kita bisa melihat pemandangan bagian belakang dari rumah beliau, yaitu adanya lumbung padi dan juga pavilion tempat beliau tidur, dan ada juga dapur di sana, dan juga taman yang berada di luar laman. Ini adalah kamar lantai 2, yaitu bisa dibilang ini merupakan tempat kelahirannya Sang Proklamator kita. Berada di kamar ibu beliau yang bernama Ibu Soleha. Beliau merupakan orang yang sangat rajin membaca. Bahkan sebelum beliau menginjak umur 8 tahun pun, bahkan sebelum beliau belum menginjak persekolahan pun, beliau sudah diajarkan oleh kakaknya untuk membaca. Seseorang yang kita kenal dengan Muhammad Hatta memiliki nama asli yaitu Muhammad Attar. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 di Bukit Tinggi. Dan inilah tempat terpenting di rumah tersebut, yakni tempat dilahirkannya Sang Proklamator kita. Beliau merupakan anak kedua, dan beliau mempunyai kakak yang bernama Rafi'ah yang mengajarkan beliau membaca bahkan sebelum umur 5 tahun. Beliau merupakan anak dari pasangan Soleha dan Abdurrahman. Ibunda beliau merupakan orang yang kaya, merupakan golongan orang yang kaya, dan ayah beliau merupakan golongan ulama-ulama besar di Bukit Tinggi, yaitu Buya Abdurrahman. Tapi sungguh disayangkan, beliau ditinggalkan oleh sang ayah di saat beliau masih berumur 8 bulan. Ayah beliau, Buya Abdurrahman, meninggal ketika telah berumur 30 tahun lebih pada tahun 1903. Tetapi karena didikan jugalah dari sang ibu, sang kakek, dan sang paman, itu membentuk karakter dari Bung Hatta sendiri. Beliau diajarkan untuk membaca, menjadi seseorang yang mempunyai intelektual tinggi, bahkan memiliki banyak karangan dan prestasi.
Selanjutnya ini merupakan lumbung padi dan pavilion. Bahkan disinilah beliau membaca buku di saat waktu senggang. Ini merupakan gambaran dari kamar beliau. Selanjutnya ini merupakan bagian dapur, tempat keluarga beliau memasak, tempat ibu beliau masak, dan ini merupakan alat-alat masakan beliau. Bahkan juga disediakan tempat duduk untuk bersantai menunggu masakan tersebut selesai. Di belakangnya ada pintu menuju kolam ikan yang merupakan telah ada semenjak ini dibangun. Di bagian ruang utama terdapat kamar Mamak Soleh. Kalau di adat Minang, paman itu dinamakan dengan Mamak. Ini merupakan kamar dari sang Mamak, dari Bung Hatta. Ini merupakan kamar dari Mamak Idris. Bahkan di kamar ini pun juga diletakkan Memorial Heritage of Bung Hatta. Dan juga di kamar dari Mamak Idris pun berada sumur lama. Dan ini merupakan kamar yang terletak di luar rumah, di depan dari pintu utama rumah tersebut, yaitu kamar bujang, tempat beliau membaca juga. Tempat beliau juga bersantai di sini. Dan seperti yang saya bilang tadi, beliau merupakan orang yang memiliki banyak karya. Ini adalah bagian-bagian dari karya beliau dan bacaan-bacaan beliau. Selanjutnya ini merupakan kamar kakak, kamar dari kakak Rafiah yang mengajarkan Bung Hatta membaca tadi. Beginilah kira-kira denah rumah beliau, dan ini merupakan sepeda ontel yang biasa beliau gunakan. Selanjutnya ini merupakan kamar mandi, tempat beliau mandi, tempat keluarga beliau pun mandi. Disinilah tempatnya. Ini merupakan tempat peralatan-peralatan dari bendi. Dapat dilihat, ini merupakan kendaraannya. Dan di sana ditempatkan kuda, atau bisa disebut juga kandang kuda. Ketika berpindah dari kamar utama menuju kamar luar, kita diwajibkan untuk menggunakan sandal, atau bisa disebut juga dengan tangkelek.
dan satu kamar lagi dijadikan tempat barang-barang keamanan untuk rumah tersebut. Itulah gambaran dari rumah kelahiran beliau, sang proklamator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.